Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Iya, akhir-akhir ini gue lagi mempelajari satu hal. Kenapa harus ada seorang penasehat teknis di timnas Indonesia? Muncul seorang bernama Jordi Cruyff yang sebelumnya berperan sebagai sport director di Barcelona. Bisa dibilang dia adalah seorang di belakang panggung yang sering memperhatikan hal-hal basic di timnya. Contoh kayak melatih, mencari pelatih, atau mencari pemain, gitu-gitulah. Nanti dia akan memberikan masukan. Nah, datang nih Jordi Cruyff. Tapi ternyata bukan sebagai direktur teknis, bukan sebagai dirtek, tetapi sebagai penasehat teknis. Ini berbeda ya, penasehat teknis dan direktur teknis. Kalau penasehat teknis ini, dia hanya memberikan masukan. Kalau direktur teknis, ini adalah orang yang mengeksekusi. Gitu ya, jadi ini yang gue pelajari. Gue ini gak pernah mendengar istilah penasehat teknis, karena biasanya yang gue tahu ya, ini lagi yang gue tahu, biasanya penasehat teknis ini adalah tugas dari direktur teknis. Jadi nyatu biasanya. Ini yang gue tahu, yang gue pahami ya, dari belasan tahun gue main Football Manager dan ya pernah beberapa kali terjun ke lapangan lah. Setahu gue seperti itu. Tapi ternyata penasehat teknis ini dipisah dengan direktur teknis. Ini yang menjadi pertanyaan gue, apakah kedepannya gini ya, kan PR dari PSSI ini banyak sekali ya, ngurusin timnas, ngurusin liga, ngurusin grassroots, ngurusin mafia, belum hubungan dengan FIFA dan AFC. Banyak sekali lah tugasnya gitu. Karena tugasnya banyak sekali, yang ada di pikiran gue adalah begini. Ditunjuknya seorang penasehat teknis, dan nanti ada dirtek juga, sepertinya, ini asumsi gue ya, pendapat gue, kayaknya PSSI ini akan mulai tidak akan lagi memperhatikan timnas. Karena sebelumnya kan dia bilang bahwa timnas Indonesia adalah prioritas utama. Ya. Dengan ditunjuknya Jordi Cruyff, dan nanti ada direktur teknis juga, kayaknya PSSI ini, ya tim PSSI lah, kayaknya mulai akan mengalihkan perhatian, akan mulai mengalihkan fokus. Jadi nanti urusan timnas ini dipegangnya sama penasehat teknis dan dirtek. Jadi mulai dari filosofi, pelatih, ngurusin pelatih dan segala macam gitu ya, mencari talenta, mencari diaspora. Ini kayaknya mulai akan diinstruksikan dengan penasehat teknis ini. Jadi bukan lagi dengan Pak Erick Thohir. Kan biasanya Pak Erick Thohir dan tim lah yang biasanya pergi sendiri biasanya untuk mencari gitu ya, mencari terus ngobrol gitu ya. Nah, kayaknya ini nanti kedepannya bakal diurus sama Jordi Cruyff. Jadi yang gue pelajari ya kan, gue tuh nggak mau bikin video dulu karena gue takut salah tafsir. Tapi dari semua hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Erick Thohir, oleh para pengamat sepak bola, oleh para jurnalis gitu ya, bahwa munculnya seorang penasehat teknis. Jadi nanti kedepannya Patrick Kluivert dan tim gitu ya, tim usia muda dan segala macam di timnas Indonesia, ini nanti berbicaranya akan dengan Jordi Cruyff, bukan lagi dengan PSSI. Soal kebutuhan tim, soal segala macam lah. Nanti Jordi Cruyff ini akan memberikan masukan. Nah, sampai kapan kerjanya Jordi Cruyff ini? Feeling gue, Jordi Cruyff ini akan bekerja sampai terbentuknya filosofi yang ada di Indonesia. Filosofi ini dalam artian apa? Dari grassroots
sampai ke level timnas senior ini punya satu cara yang sama dalam bermain, punya filosofi yang sama dalam bermain, punya habit yang sama dalam bermain, punya mental yang sama dalam bermain. Jadi gitu, meskipun judulnya adalah penasehat teknis, tapi mungkin pekerjaannya tuh hampir sama dengan sport director, kurang lebih hampir sama, cuma ada beberapa hal yang berbeda. Kalau sport director itu kan dia bekerja langsung, tapi kalau penasehat teknis ini dia yang mungkin akan menengahkan, mencari solusi yang terbaik dari segala masalah-masalah yang terjadi di timnas Indonesia. Contoh kayak sekarang timnas U20 kan tidak berprestasi ya, gagal memenuhi target. Nah, nanti ke depannya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki timnas U20 ini itu akan berakar dari masukannya Jordi Cruyff. Makanya kenapa gini ya, ada istilah direktur teknis ini nanti akan diserahkan kepada Jordi Cruyff. Bukan dalam artian Jordi Cruyff yang mencari, bukan. Tapi nanti PSSI dapat nama. Kemudian nanti Jordi Cruyff itu memberi masukan. Siapa direktur teknis yang cocok dengan tim pelatih yang ada saat ini, dengan skuad yang ada saat ini, dengan filosofi bermain yang akan diterapkan. Jadi nanti eksekutornya siapa? Nah itu nanti yang akan Jordi Cruyff di situ akan memberi masukan. Gitu. Dan dengan situasi ini Jordi Cruyff harusnya karena kan yang menjadi direktur teknis ini yang eksekutor ya. Harusnya Jordi Cruyff ini tidak akan ada di Indonesia sih. Karena dia kan bisa lewat telepon, bisa lihat apa gitu kan, namanya memberi masukan. Paling Jordi Cruyff ini nanti akan menjadi, bisa dibilang apa ya, dia nanti akan banyak menerima informasi dari Patrick Kluivert atau nanti dari Gerard Vandenberg, pelatih U23 ya, atau nanti dari Nova Arianto gitu ya, nanti dikumpulin. Nah nanti si Jordi Cruyff ini yang akan mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di timnas ini. Dan nanti setelah mendapatkan solusi, direktur teknisnya ini yang akan bekerja. Jadi direktur teknisnya ini yang akan tinggal di Indonesia untuk memperbaiki segala macam yang kurang di timnas Indonesia. Jadi itu yang gue pelajari. Kayak gitu. Jadi kurang lebih perbedaan pekerjaannya itu seperti itu. Sekali lagi ya, gue sendiri itu kaget sebenarnya kenapa direktur teknis dan penasihat teknis ini dipisah. Gue tuh tidak terlalu banyak menemukan alasannya ya. Tapi gue rasa karena memang timnas Indonesia ini, ya sepak bola Indonesia ini lagi berkembang, lagi mencari jati diri, makanya akhirnya dipisah gitu, direktur teknis dan penasehat teknis. Itu mungkin asumsi dari gua. Itu aja guys soal ditunjuknya Jordi Cruyff. Ya, baik.